Angkatan 6 Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Aho. Perkenalkan, saya Happy Alfani Mendrova dari SMK Negeri 1 Gili Serangkai dengan fasilitator Bapak Eko Lesmono dan pengajar praktik Bapak Asori Lauli. Dan teman saya Eka Asri Punyawati Waluwu, berasal dari unit kerja SDN 076064 Musai. Pengajar praktik saya Elman Lase dan fasilitator saya Eko Lesmono. Baik, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rosmala Mananggu. Saya berasal dari unit kerja SMK Negeri 1 Boto Musai, Kabupaten Nias. Dan fasilitator saya adalah Bapak Eko Lesmono dan pengajar praktik saya adalah Bapak Asori Lauli. pada kesempatan ini kami akan melakukan praktik coaching menggunakan alur Tirta sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Mari kita simak video berikut ini. Sudah? Absen. Oke, selamat siang Bu Fani. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang ini? Puji Tuhan baik Bu. Baik, saya dengar Ibu ada kegiatan coaching ya dengan ibu-ibu yang lain. Iya Bu, benar Bu. Jadi sebelumnya saya mau menyampaikan kompetensi inti daripada coaching itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi mengenai kehadiran penuh atau presence, di mana kemampuan ini ada untuk bisa hadir bagi si coach. Jadi ibu diharapkan sebagai coach bisa hadir untuk si coach. Kemudian kedua adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif, yaitu salah satu keterampilan utama dalam coaching sendiri, di mana keterampilan mendengarkan aktif ini sama halnya dengan keterampilan menyimak. Jadi apa yang disampaikan oleh coach nanti mudah-mudahan ibu bisa menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Diharapkan nanti pertanyaan yang ibu berikan kepada si coach itu pertanyaan yang terbuka sehingga bisa memancing dan menggugah keinginan daripada si coach sendiri untuk bisa mengeluarkan beban pikirannya pada saat itu. Baik Bu. Jadi sebelum kita mendiskusikan rubrik penilaian coaching ini, saya mau menanyakan kompetensi apa yang akan ibu kembangkan nanti pada praktik coaching kita kali ini. Nah, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bu terkait praktik coaching ini yang pertama dulu presence ya Bu. Saya hadir penuh terhadap si coach. Dan kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya saya ingin mendengarkan apa saja yang ingin disampaikan oleh si coach. Dan yang ketiga adalah tentunya saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot yang akhirnya nanti saya bisa menggali apa saja pokok permasalahan dan potensi yang ada dalam diri si coach tersebut. Baiklah Bu, dari ketiga kompetensi yang hendak ibu kembangkan ini, apa salah satu fokus dari observasi saya sehari ini terhadap kegiatan coaching? Kompetensi apa yang ibu inginkan saya amati? Nah, dari ketiga kompetensi itu yang ingin lebih spesifik saya kembangkan Bu terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Artinya sebagai coach saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang menggali potensi pengetahuan saya terhadap apa saja masalah yang dihadapi si coach tersebut, sehingga si coach nanti akhirnya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dan bisa mencari tahu solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan. Iya Bu. Ya. Nah, apa indikator dari keberhasilan atau tercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan ini? Apa indikator keberhasilan? Indikatornya ya tentunya saya harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Gitu Bu. Oke, baik, selamat bekerja. Mudah-mudahan praktik coachingnya kali ini berhasil ya Bu. Terima kasih Bu. Silakan. Iya Bu. Iya Bu, silakan masuk Bu. Selamat siang Bu Fani. Selamat siang Bu. Apa kabarnya nih Bu? Sehat Bu. Gimana kabar Ibu?
Puji Tuhan sehat luar biasa Bu. Oh jadi Ibu apa yang ingin saya bantu Bu terkait permasalahan Ibu? Ini Bu, ampuni dong pusing saya Bu. Saya pusing sekali kalau udah masuk di kelas bangunan itu Bu. Yang banyak laki-lakinya itu Bu. Iya, Setiap emang gitu ya. saya mengajar kimia Bu, setiap saya masuk, saya mengajar mereka diam. Saya ajukan pertanyaan Bu, diam. Gak ada respon apa-apa Bu. Antara mereka paham, tidak paham, mereka Gitu bilang ya, Bu. aja tidak ada tentang orang gitu. Makanya saya pun pusing, ini anak kenapa ya? Itu dia Bu. Saya kewalahan di dalam pembelajaran kimia di kelas bangunan ini. Begitu ya Bu. Jadi tadi saya sudah mendengar dan saya sudah catat di sini Bu ada sedikit keluhan tentang anak-anak Ibu di kelas ya. Iya Bu. Yang kelas bangunan itu ya Bu. Karena mereka cenderung diam. Pasif ya. Iya ya, les kimia ya Bu. Nah sebelumnya dulu Bu saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini nanti? Artinya apa tujuan yang Ibu harapkan nantinya dari proses pembicaraan kita ini Bu? Ini Bu, saya mengharapkan bahwa dengan saya bicara nih bersama Ibu, saya ini ada solusi gitu, solusi supaya anak-anak saya ini lebih semangat, ada gairahnya lah Bu untuk belajar kimia di kelas. Tidak pasif, jadi lebih aktif gitu Bu. Iya ya Bu. Ibu juga tergumam kali ya tentang permasalahan saya, itu. Ya ya. Saya sudah bisa mendapat nih poin-poin dari permasalahan Ibu. Nah, selain dari tujuan tadi Bu, mungkin ada Ibu yang ingin Ibu harapkan lagi terkait diskusi kita ini? Saya juga Bu ingin pembelajaran di kelas itu lebih menarik, didesain supaya anak-anak ini juga termotivasi dengan metode-metode belajar mungkin Bu, dengan strategi pembelajaran ataupun mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu lebih semangat gitu, lebih bergairah. Baiklah Bu Rosmala, sekarang saya ingin Ibu menceritakan apa sih sebenarnya yang Ibu rasakan terkait kegiatan pembelajaran Ibu itu di kelas. Jadi kan Bu, setiap saya kimia ini dulu saya ceritakan. Kimia ini memang identik dengan perhitungan. Jadi mungkin mereka setiap saya tanyakan tentang perhitungan ini Bu, mereka diam aja. Bagaimana anak-anak paham? Diam aja. Saya bingung ini Bu. Jadi setiap saya masuk, saya seperti guru yang tidak dirindukan. Oh begitu. Kalau boleh janganlah masuk Ibu Manalu ini, buat kampus aja. Nah, jadi itu yang membuat saya terkendala di dalam pembelajaran kimia. Jadi nilai-nilai mereka itu Bu, hampir semuanya tidak ada yang mencapai KKM. Karena setiap saya mengajar, mereka tidak memperhatikan saya. Sepertinya mereka memang tidak menyukai pembelajaran itu. Jadi anak-anak tersebut Bu sepertinya tidak tertarik ya Bu Tidak dengan tertarik. pembelajaran kimia. Dengan pembelajaran kimia. Sepertinya anak-anak Ibu itu seperti tidak ada chemistry ya dengan Ibu. Iya. Gitu ya. Oh baiklah Bu. Jadi dari kondisi tersebut mungkin Ibu merasa tidak nyaman ya dalam menghadapi situasi murid-murid Ibu itu di Iya, kelas. saya tidak nyaman dengan seperti itu Bu. Saya kan mengharapkan anak-anak ini semua semangat di dalam belajar. Iya, Bu. Setiap saya mengajukan pertanyaan, maunya ada umpan balik gitu ya Benar, Bu. benar. Jadi membuat mereka rasa ingin tahunya itu kan tinggi. Jadi mereka bisa semakin lagi banyak tahunya gitu Bu dari pelajaran kimia. Karena pelajaran kimia ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari kehidupan kita ini Bu. Benar Bu. Semua kegiatan ataupun hal-hal yang kita pakai ini tuh semua berbau kimia ini kan Bu. Iya betul. Itu sangat penting sekali dalam Iya sih Bu, kehidupan. betul betul. Tapi hanya saja anak-anak yang Tidak tertarik gitu Bu, dengan apatis ya Bu. pembelajaran kimia saya. Oke Bu, kalau dari penjelasan Ibu Rosmala sih mungkin hal tersebut disebabkan oleh motivasi belajar murid yang di kelas itu sangat rendah. Rendah. Begitu ya Bu? Iya. Oh gitu. Jadi saya juga ingin tahu juga Bu, bagaimana proses pembelajaran yang biasa Ibu lakukan
biasanya abstrak nih Bu, nggak terlihat. Benar. Coba perhatikan mana oksigen, nggak nampak kan Bu. Nah, jadi sering saya gunakan media pembelajaran itu memakai PowerPoint Bu, menunjukkan bahwa saya sebenarnya oksigen itu ada, kita rasakan tapi tidak nampak. Gitu Nah, ya. supaya mereka paham. Kemudian Bu, saya memang sering menulis di papan tulis kalau perhitungan. Kemudian satu nih turun Bu, praktek. Oh iya ya. Ini praktek di sekolah kami turun Bu, karena labnya nggak ada Bu. Gitu dia. ya. Itu sih kondisinya Bu. Jadi, oke lah Bu, saya sudah dengar. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, Ibu biasanya menyampaikan materi itu dengan menggunakan PowerPoint ya Bu. Karena materi-materi kimia itu lebih cenderung abstrak ya Bu. Mungkin anak-anak kurang gimana ya, kurang tertarik apa sih abstrak. Ya, kalau misalnya ada yang realnya, konkret, mungkin mereka lebih gitu ya Bu. Lebih Iya mungkin kali ya Bu, kalau kita tunjukkan langsung mungkin mereka lebih tertarik. gitu ya Bu, kayak gitu ya responnya ya Bu, ternyata. Nah, kemudian Bu, karena Ibu sudah mengetahui permasalahan tersebut, apa sih kira-kira rencana Ibu ke depan? Ini Bu, saya ingin mau menes anak-anak ini Bu, dari segi perhitungan. Saya ingin tes kemampuan mereka di dalam berhitung. Kenapa sih setiap saya masuk mereka tidak suka? Apakah memang dalam segi perhitungannya mereka tidak mampu gitu ya Bu? Karena memang saya perhatikan nilai-nilainya di dalam perhitung semua anjlok. Tidak ada yang tinggi. Itu dia. Kemudian saya mau membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Bukan membuat anak-anak tertekan lah Bu. Iya betul. Jadi terkadang kan saya kalau tidak lulus dengan lulus KKN saya suka merepet ini. Gitu ya Bu. Merepet, mungkin semua anak-anaknya lulus ya Bu. Iya. Padahal saya belum tahu sebenarnya apa masalahnya di mana gitu. Saya belum selidiki. Kemudian saya ingin membuat teknik stop dulu lah Bu, es breaking gitu ya. Mungkin mereka kecapean. Bisa Karena jadi. di sekolah kami itu Bu, jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu bisa mereka itu jalan kaki 1,5 jam, 2 jam. Itu mereka udah kelelahan kali di jalan ya Bu ya. Jadi mereka nggak apa ya, termotivasi lagi, kecapean. Kecapean Bu. Jadi setiap saya masuk itu aduh, udah kayaknya udah matanya ngantuk gitu. Belum masuk materi itu juga. Nah, itu dia mungkin salah satu faktornya gitu ya Bu. Kemudian saya ingin membuat kelas itu lebih berwarna kan Bu. Iya ya Bu. Karena di sekolah kami itu rata-rata kalau kelas bangunan biasanya kelas-kelasnya yang ini Bu, kalau nggak di belakang agak gelap-gelap. Betul. Saya karena kan laki-laki nih siswanya sama Bu, orang bangunan. Betul. Saya ingin membuat kayaknya lebih berwarna dulu Bu, biar terasa mereka itu lebih bergairah kali Bu. Baik Bu, tadi saya mendengar bahwa Ibu ingin memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan ya Bu. Bagaimana kira-kira langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk hal itu? Yang pertama saya ingin juga Bu berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas, supaya mereka juga memantau kelas saya tersebut, siswa-siswa saya tersebut, terutama di guru-guru matematika, fisika, bagaimana nilai anak-anak ini ketika belajar matematika ataupun fisika, apakah memang memiliki kesulitan atau hambatan seperti saya rasakan di nilai kimia, apakah nilai-nilai semua juga di bawah KKN gitu. Bagaimana anak-anak ini juga berhitung di kimia, di matematika ataupun fisika. Saya ingin ajak kolaborasi mereka gitu. Saya ingin memperhatikan dari segi fisika ataupun matematika, karena ini kan tidak jauh-jauh nih ilmunya. Benar, saling terkait ya, begitu ya Bu. Karena kan lebih mendominasi di perhitungannya nih Bu. Benar. Saya juga ingin berkolaborasi juga dengan murid, berbicara dari heart to heart gitu kali ya Bu, face to face. Apa sih yang mereka inginkan dalam satu pembelajaran itu? Mereka menginginkan yang bagaimana gitu, ataupun yang selama ini saya rasa bagus, padahal tidak sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah Bu, bagaimana cara untuk membuat pengalaman itu lebih menyenangkan. Ya, oke Bu. Saya kira salah satu yang Ibu rencanakan tadi bagaimana membuat kelas itu lebih menarik ya Bu. Itu juga saya pikir itu
itu dapat menggugah semangat belajar anak-anak. Bukannya begitu ya Bu? Iya. Oke lah Bu, selanjutnya saya juga ingin tahu, Ibu sudah menjabarkan tadi rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu, yang luar biasa saya pikir itu ya Bu. Nah sekarang kita bicara tentang komitmen nih. Apa komitmen yang Ibu lakukan untuk menjalankan semua rencana yang Ibu bicarakan tadi? Komitmen saya Bu, saya akan sepenuh hati untuk melakukan semua rencana yang saya buat Bu, supaya saya berkolaborasi dengan murid, berkolaborasi dengan guru, dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dan hal ini mungkin akan secepatnya saya lakukan Bu, untuk menanggulangi pembelajaran yang terjadi di tengah saya, karena hal ini merupakan hal yang urgent. Maka saya akan secepatnya, mungkin kira-kira 1 minggu ini akan saya lakukan gitu. Itu komitmen saya. Wah, komitmennya luar biasa ya Bu. Yang pertama tadi saling berkolaborasi dengan guru ya Bu, supaya kita bisa mengetahui apa sebenarnya permasalahan-permasalahan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan anak di kelas. Nah, artinya bahwa kita ini harus saling berkolaborasi baik dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk menyukseskan anak-anak itu dalam belajar. Nah, jadi selama beberapa menit ini kita berbincang-bincang Bu, luar biasa sekali ya Bu. Kita sudah tadi mengidentifikasi masalah Ibu, kemudian Ibu sudah menemukan solusi, kemudian apa rencana yang Ibu lakukan ke depan dan apa saja komitmen-komitmen yang Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira gimana perasaan Ibu sekarang? Saya senang sekali Bu, saya merasa puas bisa sharing sama Ibu, sehingga saya bisa dapat gitu Bu, ternyata ini cara-cara yang bisa saya lakukan untuk menanggulangi segala persoalan-persoalan atau permasalahan saya yang selama ini membuat saya puyeng nih. Iya ya Bu. Iya Bu. Oke, Saya juga mau mengucapkan terima kasih nih Bu, akhirnya saya terpikirkan, oh cara ini ya. Sebelumnya saya nggak berpikir seperti itu nih Bu. Jadi Dengan kita sharing dengan muncul gitu. sharing tadi ya Bu. Wah, luar biasa ya Bu. Saya juga banyak belajar dari pengalaman yang Ibu ungkapkan tadi. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu Bu. Jadi dengan adanya sharing-sharing bersama dengan rekan sejawat, akhirnya saya menemukan begini ya harusnya mana yang kita lakukan. Nah, tetap semangat Bu. Kita sebagai guru itu harus saling membantu, saling berkolaborasi. Dan selanjutnya ke depan saya berharap Ibu akan tetap menjalankan komitmen yang Ibu sudah jalankan tadi. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Kayaknya nggak ada lah ya Bu. Ini ketepatan saya masuk juga Ibu. Oh iya ya Bu. Baiklah Bu. Oke Bu, terima kasih. Iya. Sudah sharing-sharing sama saya Bu. Saya mau jadi dulu ya. Baik Bu, silahkan Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu Fani, saya lihat-lihat di sini percakapannya tak terasa sudah mencapai 20 menit ya. Wah, Seru nggak juga. terasa ya Bu. Iya, Saking asiknya tadi berbincang-bincang dengan Iya Ibu. Bu Fani, seru juga. Jadi dari keseluruhan kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching sehingga menjadi indikator dari pencapaian tujuan pengembangan diri yang akan dikembangkan pada saat ini. Jadi Bu, tadi lewat percakapan coaching ini yang saya kembangkan adalah saya sudah bilang tadi dari awal Bu, yang ingin saya kembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka. Tadi pada saat berlangsungnya dengan si coach Bu, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan terbukti si coach tadi menjadi terbuka. Hanya si coach bisa mengembangkan potensi seperti ini yang solusi dari masalah saya sebenarnya. Jadi si coach akhirnya bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dan si coach juga bisa menjalankan atau memberikan apa komitmen yang akan dia jalankan ke depannya supaya rencana. Jadi kuncinya bahwa pertanyaan yang berbobot ini yang disampaikan kepada si coaching bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi potensinya sehingga bisa menjadi
solusi dari permasalahan Betul yang sekali, baik. Bu. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi barusan, saya membuat beberapa hasil atau beberapa catatan. Pertama, bahwa alur yang Ibu pakai di sini yaitu alur Tirta, yaitu pertama menentukan tujuan umum, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan, kemudian yang ketiga merancang aksi seterusnya, dan terakhir mengemukakan tanggung jawab atau komitmen. Nah, jadi alur kita ini sudah tampak sekali. Kemudian Ibu juga sebagai coach sudah memiliki kompetensi dan sudah menerapkan kompetensi dari coaching yang ketiga itu, dan nampak juga dari mimik dan gestur tubuh sudah sesuai dengan apa, dan semoga dan si coach sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan. Iya. Dia merasa puas. Nah, jadi saya harapkan kegiatan ini terus dipertahankan, praktik-praktik coaching ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Baik Bu, terima kasih atas kembalinya pada saya, dan saya berharap kedepannya saya bisa melakukan lebih baik lagi untuk praktik coaching ini di sekolah dan sejawat saya. Iya, Terima kasih Bu. Sukses ya Bu. Oke, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu.